Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat roti yang lagi viral, yaitu cheese bread berasa keju melimpah dari krim keju yang ada di dalamnya dan topping keju yang banyak banget di atasnya. Ini enak banget, berasa mewah, recommended. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat biang terlebih dahulu. Siapkan wadah. Di sini aku udah nyiapin 60 gram gula pasir dan kita ambil 1 sendok makan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh penuh ragi instan atau kalau ditimbang ini beratnya 5 gram. Tuangkan 145 ml susu cair hangat. Pastikan hangat ya teman-teman, bukan panas. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata. Kalau sudah rata, kita sisihkan dulu, biarkan terbentuk busa-busa atau gelembung di permukaannya. Diamkan sekitar 10-15 menit, biarkan raginya aktif. Selanjutnya kita ambil tepung terigu protein tinggi. Di sini kita menggunakan 300 gram. Tapi sebelumnya dibagi 2 terlebih dahulu, jadi 150 gram untuk masing-masingnya. Kita ambil 150 gram tepung, masukkan ke dalam wadah atau bowl mixer. Selanjutnya kita ambil larutan gula dan ragi yang udah kita aktifkan tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau raginya udah aktif. Kita tuangkan aja, campurkan dengan tepung terigu. Kemudian ini kita mix atau kita campur rata sampai membentuk gumpalan adonan yang benar-benar lengket. Kita bisa mixer dengan kecepatan rendah ke sedang. Sebentar aja ya sampai semua bahan-bahannya tercampur rata. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata, akan menjadi adonan lengket seperti ini. Ini udah cukup. Selanjutnya kita beri tutup plastik wrap atau kain bersih. Kita diamkan adonannya selama kurang lebih 20-25 menit. Nah, setelah 20-25 menit, kita buka tutupnya. Adonannya udah mulai mengembang seperti ini. Kemudian kita campurkan lagi adonannya dengan 150 gram tepung terigu sisanya tadi. Tambahkan juga 45 gram atau 3 sendok makan gula pasir sisanya yang tadi. Tambahkan 20 gram susu bubuk. Dan tambahkan 3 kuning telur. Kemudian kita lanjut mix adonan sampai semua bahan ini tercampur rata. Mix sampai setengah kalis. Teman-teman boleh ya naikkan kecepatannya ke kecepatan sedang agak tinggi. Namun hati-hati adonan bisa hangat atau panas akibat pengadukan mixer. Jadi dipantau terus. Kalau adonannya udah setengah kalis, udah tercampur seperti ini. Tambahkan 45 gram margarin atau butter dan tambahkan 3 gram garam atau 3/4 sendok teh. Lanjut kita uleni adonan sampai kalis dan elastis. Waktu pengadukan atau waktu pengulenannya ini tergantung dari mixer masing-masing. Kalau teman-teman mau ulen manual menggunakan tangan juga boleh ya. Setelah adonannya kalis dan elastis, udah cukup. Cek elastisitasnya. Kalau kita rentangkan akan membentuk lapisan tipis seperti ini. Nah, ini udah cukup ya. Ambil adonan. Tangan udah diolesi menggunakan minyak atau margarin supaya nggak lengket. Kemudian kita pindahkan adonan ke atas alas kerja. Bulatkan adonan, kemudian kita banting beberapa kali seperti ini. Beri tutup. Di sini aku beri tutup plastik wrap dan kita istirahatkan adonan, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Istirahatkan sekitar 60 menit atau menyesuaikan dengan suhu sekitar.
Kalau adonannya udah mengembang 2 kali lipat, ini udah aku istirahatkan sekitar 60 menit atau 1 jam. Kempeskan adonan, keluarkan semua udara fermentasinya. Kemudian bulatkan adonan. Lanjut kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Kita bisa bagi-bagi adonan menjadi 9 atau 10 bagian. Di sini aku bagi menjadi 10 bagian. Dan ini yang udah aku bagi-bagi beratnya masing-masing 60 gram. Ambil satu bagian adonan, kita keluarkan udara berlebih terlebih dahulu. Gunakan rolling pin untuk mengeluarkan udara seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bulatkan adonan. Bulatkan adonan. Cubit-cubit ujungnya dan rapikan. Nah, seperti ini. Letakkan di atas cup roti dan kita susun sesuai urutan pembulatannya. Beri tutup kain bersih atau plastik wrap. Diamkan selama sekitar 45 sampai 60 menit atau sampai mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Sering dipantau aja ya supaya nggak overproofing. Nah teman-teman, ini udah kita istirahatkan adonannya, udah mengembang hingga 2 kali lipat. Beri olesan telur di atas permukaannya, boleh kuning telur aja atau telur utuh yang udah dikocok, atau nggak diberi olesan pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Pindahkan ke atas loyang. Setelah itu bisa lanjut kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Panggang selama kurang lebih 14 sampai 15 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau rotinya udah matang, bisa kita angkat. Nah, teman-teman bisa mengoleskan butter atau margarin di permukaan rotinya ini supaya lebih kinclong dan menjaga kelembabannya. Cuman di sini aku kelupaan ya, teman-teman. Biarkan rotinya dingin terlebih dahulu baru bisa kita beri isian. Sekarang kita akan membuat isian cream cheese-nya. Siapkan wadah, masukkan 90 gram cream cheese. Cream cheese-nya ini dalam kondisi suhu ruang. Kita tekan-tekan cream cheese-nya karena teksturnya ini tuh padat. Kita buat teksturnya menjadi lebih halus terlebih dahulu. Kalau cream cheese-nya udah halus, selanjutnya masukkan 120 gram butter atau teman-teman juga bisa pakai margarin. Dan tambahkan juga 50 gram gula halus. Tambahkan 60 ml kental manis. Selanjutnya, semua bahan ini kita mix menggunakan kecepatan rendah, perlahan naik ke kecepatan tinggi. Mix semua bahan sampai mengembang putih, pucat, dan creamy. Sesekali kita bisa membantu meratakan bahan-bahan menggunakan spatula seperti ini ya. Nah, kalau udah mengembang pucat dan creamy, isian krim kejunya udah jadi, bisa kita pindahkan ke piping bag atau plastik segitiga. Dan sisakan juga untuk olesan di atas rotinya nanti ya. Ambil satu buah roti. Ini rotinya itu bener-bener moist dan lembut banget ya teman-teman. Tipe-tipe roti yang premium. Beri lubang rotinya. Di sini aku menggunakan gunting. Kemudian kita beri isian cream cheese. Setelah itu kita beri permukaannya menggunakan olesan dari isian cream cheese juga. Ratakan olesannya. Selanjutnya kita bisa beri parutan keju cheddar yang banyak dan melimpah di atasnya. Kalau udah, bisa kita taburi dengan gula halus, tapi ini opsional aja. Nah, cheese breadnya udah jadi, disajikan gini aja sebenarnya udah bisa ya. Tapi untuk menjaga kelembaban si keju dan rotinya,
Dan yang viral itu juga dibungkus terlebih dahulu, jadi kita bisa membungkusnya terlebih dahulu ya. Bisa kita bungkus pakai wrap makanan putih kayak gini. Nah, seperti ini, atau bisa juga langsung dibungkus pakai wax paper motif sesuai selera supaya lebih cantik. Kemudian rekatkan menggunakan stiker. Dan ini dia cheese bread yang lagi viral, tapi ini versi simpelnya lah ya, yang bisa kita praktekin sendiri di rumah. Ini Masya Allah enak banget, layak jual, pantesan viral karena memang seenak itu. Rotinya yang lembut, enak banget, adonan rotinya ini lembab, apalagi ditambah isian cream cheese yang lembut, cheesy. Kalau masuk kulkas tambah mantap lagi, ditambah topping keju yang melimpah. Nah teman-teman, kayak gini ya tekstur rotinya, seratnya tuh bagus. Selamat mencoba ya, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.